Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembali mau belajar dari bagian firman Tuhan. Bila firman Tuhan sekali lagi menguatkan kami, membuat kami hidup di dalam ketaatan, dan kami tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar secara khusus dari Filipi tentang banyak hal yang kita mau lihat secara khusus hari ini tentang bagaimana hidup kita di tengah komunitas, di tengah orang-orang lain. Saya akan mulai dengan pertanyaan, berapa usia kita saat ini? Dijawab di dalam hati saja, saya juga punya usia gitu ya. Usia kita akan terus bertambah, betul ya? Lalu bagaimana kedewasaan mental kita saat ini? Kedewasaan mungkin sikap kita, kedewasaan hidup kita. Saya yakin seiring dengan usia yang bertambah, kedewasaan kita juga bertambah. Mungkin kita menjadi lebih tenang, kita lebih bisa mengendalikan diri. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah usia yang bertambah, kedewasaan yang bertambah, kerohanian kita juga bertambah? Nah, ini yang mungkin tidak mudah. Kadang bagian ini tertinggal. Setiap kita ulang tahun, umur kita tambah, lalu kita juga doakan supaya aku menjadi lebih baik. Masalahnya kerohanian kita kadang ya gitu-gitu aja. Kadang sama tiap tahun ya seperti itu terus. Kalau kita lihat Filipi 3, Filipi 3 ayat 15 sampai 17, ini menarik gitu ya. Tapi sebelum kita lihat ayat 15 sampai 17, kalau kita lihat Filipi 3 ayat 12 sampai 14, di situ dijelaskan bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita yang mengejar Dia, tetapi karena Kristus yang telah menangkap kita. Sehingga sebagai orang yang sudah ditangkap, sekarang aku berlari kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Aku tidak lagi melihat ke belakang, aku jalani sesuai dengan panggilan sorgawi yang Tuhan sudah tetapkan. Yang itu yang pasti yang terbaik buat aku. Saudara, kalau lihat ayat ini sebelum kita masuk yang 15 sampai 17. Inilah hidup kita yang Tuhan sudah tangkap. Hidup yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita lanjutkan ayat yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Saudara mungkin, loh kok sempurna? Aku kan manusia yang gak sempurna. Iya, kita ini manusia berdosa. Tetapi sekarang kita memiliki hidup yang baru. Kita memiliki status yang baru. Kita pun sudah bersekutu dengan Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan hidup ini. Hiduplah dengan baik hari lepas hari, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Sehingga kita mau menjadi sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Jangan sia-siakan apa yang Kristus sudah lakukan. Sempurna karena kita tidak lagi berbalik kepada hidup yang lama. Sempurna karena kita terus bertumbuh dan kita terus belajar supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Karena itu di ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Saudara, ayat ini mengajak kita untuk di dalam kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan, teruslah bertumbuh, teruslah berproses, teruslah menjadi lebih baik, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin pertanyaannya gini, lalu buat apa sih kerohanianku harus bertumbuh? Ayat 17, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ternyata ketika kerohanian kita bertumbuh, kita akan menjadi teladan. Mungkin kita sekali lagi bertanya, oke, bertumbuh buat apa? Jadi teladan. Lah buat teladan untuk apa? Saudara, kalau lihat ayat ini, coba pikirkan gitu ya. Kenapa sih kok orang harus menjadi teladan? Kalau ayat 18 bagian akhir, kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ada banyak orang yang hidup menjadi seteru Kristus. Hidup jauh dari Tuhan. Hidup tidak berpengharapan. Dan ketika kita bisa menjadi teladan, apa yang terjadi, saudara? Mereka bisa melihat Kristus. Mereka bisa melihat Kristus yang kita percayai itu. Mereka bisa menemukan pengharapan melalui Kristus yang mereka bisa lihat lewat teladan hidup kita. Tetapi bayangkan kalau hidup kita tidak menjadi teladan dan sama dengan orang-orang yang lain.
mereka tidak akan pernah melihat Kristus. Mereka tidak akan pernah mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus. Karena itu saudara, marilah kita bertumbuh di dalam kerohanian. Marilah kita menjadi teladan. Coba kita renungkan lagi. Kalau orang yang melihat teladan hidup kita itu adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang di tempat pekerjaan kita, dan akhirnya mereka mau percaya kepada Kristus karena teladan hidup kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Karena itu teruslah belajar, teruslah bertumbuh, jadilah teladan, supaya melalui hidup kita orang bisa melihat karya Kristus itu, dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Mau saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami punya hidup yang baru. Ampuni kalau seringkali kami belum bertumbuh di dalam kerohanian kami. Mulai hari ini kami mau belajar untuk bertumbuh. Supaya hidup kami bisa menjadi teladan. Orang bisa melihat Kristus lewat hidup kami. Bahkan kami rindu melalui hidup kami. Orang boleh merasakan kasih Kristus, boleh melihat karya Kristus itu nyata. Secara khusus, keluarga kami, anak cucu kami, orang-orang di sekitar kami. Bila mereka boleh mengikut Kristus. Karena itu Tuhan pakai kami untuk menjadi teladan. Kuatkan kami, tolong kami untuk kami mau terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.